Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di Mata Dok, mari tanya dokter. Nah, kali ini di episode yang sangat luar biasa ini kita akan membahas tentang glukoma. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya mengundang salah satu dokter dari Klinik Mata Jombang. Beliau juga dokter spesialis mata. Sebelah saya ada Dokter Ayu. Gimana kabarnya, Dok? Luar biasa. Luar biasa ya. Agak sedikit tegang ini kayaknya. Dilemesin dulu, Dok. Oke. Dokter, ini sedikit mau kita bahas ya dan kita kupas tuntas. Apa sih, Dok, glukoma itu, Dok? Ya, jadi di sini hari ini kita mau bahas tentang glukoma ya. Glukoma itu sebenarnya sekelompok penyakit. Jadi sekelompok penyakit mata yang merusak saraf mata sebenarnya. Jadi yang dirusak itu adalah saraf mata. Nah, penyebabnya itu ada banyak faktor. Yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua terkait pembuluh darah, yang ketiga kelainan anatomi mata, yang keempat ini yang paling sering kita temukan sebagai salah satu tanda juga penyakit glaukoma adalah peningkatan tekanan bola mata. Kemudian, nah bahayanya penyakit glaukoma ini adalah kerusakan saraf mata yang sudah terjadi itu bersifat permanen, jadi tidak bisa kita kembalikan ke sehat lagi kalau sudah terlanjur terkena penyakit glaukoma. Berarti beresiko ini ya, Dok ya, pada kebutaan ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien itu sangat sering kita temukan pada awal penyakit itu tidak ada gejalanya. Jadi pasien datang dengan kondisi sudah terjadi kerusakan saraf mata dan keluhan buram yang tidak bisa kita kembalikan ke tahap awalnya gitu. Jadi yang rusak itu saraf mata dan bersifat progresif. Jadi suatu apabila kita biarkan akan berjalan terus penyakitnya dan berisiko menjadi kebutaan. Baik. Nah, saya pernah dengar katanya glukoma itu adalah pencuri penglihatan gitu ya, Dok ya. Nama lainnya istilahnya gitu ya, Dok ya. Istilah yang kita pakai untuk menjelaskan ke masyarakat dan ke pasien itu biasanya sebagai pencuri penglihatan. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena penyakit glaukoma ini seperti saya bilang tadi itu sering sekali tidak ada gejalanya. Jadi begitu ada gejala itu sudah terjadi kerusakan pada saraf mata yang sudah berat. Biasanya baru dirasakan. Kemudian tadi ada juga yang sudah saya sebut itu tensi mata meningkat. Nah, normalnya itu kan tensi mata di bawah 20 mm air raksa. Pada pasien glaukoma itu tensi mata biasanya di atas 20 mm air raksa. Tapi dia baru akan terasa nyeri. Pasien itu baru akan merasakan nyeri cekot-cekot itu pada di atas 40 mm air raksa. Jadi di antara 20 sampai 40 yang terasa nyeri itu sering sekali tidak dirasakan apa-apa. Jadi pasien beraktivitas dengan normal aja, tapi tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, semakin lama dia akan semakin merasa buram, pandangannya semakin sempit. Nah, itu baru datang ke dokter. Nah, ternyata sudah penglihatannya sudah tidak baik. Oke. Padahal itu udah awalnya dirasa kayak biasa aja gitu ya, Dok ya. Iya. Terus buram, terus ketika udah nggak nyaman baru dibawa ke dokter. Ya, betul. Akhirnya terlambat berarti ya, Dok ya. Nah, sering sekali kita dapatkan pasien pada fase yang sudah lanjut. Oke. Padahal sebenarnya glaukoma ini adalah penyebab kebutaan nomor 2 paling banyak di dunia dan di Indonesia juga statistiknya sama. Baik. Jadi sangat penting di sini deteksi dini sebenarnya. Jadi deteksi dini itu harus kita encourage ya ke pasien-pasien dan ke keluarganya. Jadi pasien yang memang sudah tahu punya glaukoma, apabila punya anak-anak, maka anaknya itu harus diminta untuk periksa mata sejak dini supaya sejak usia muda. Jadi supaya ketahuan lebih cepat ini ada faktor-faktor risiko yang mengarah ke glaukoma atau tidak, sehingga pengobatan bisa kita mulai sejak awal. Oke, baik, Dok. Berarti termasuk siapa aja ya, Dok ya, yang beresiko pada penyakit glaukoma itu tadi, Dok? Nah, jadi faktor risiko penyakit glaukoma itu banyak sekali ya, Mas ya. Terutama yang pertama itu usia. Jadi usia
lansia itu lebih besar resikonya untuk terkena glaukoma walaupun tidak ada riwayat keluarga gitu. Oke. Apalagi kalau ada riwayat keluarga karena dia termasuk salah satu penyakit keturunan juga yang diturunkan dari orang tua. Kemudian ketiga, pasien punya riwayat tekanan bola mata tinggi. Nah ini merupakan salah satu faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Artinya kalau kita ketemu pasien usia muda, tekanan bola matanya tinggi tapi belum ada gejala apa-apa, penglihatannya masih buram, saraf matanya masih bagus. Ini perlu kita ikuti terus dan biasanya kita tetap akan memberikan obat untuk menjaga tekanan bola matanya supaya tidak terlalu tinggi, supaya tidak terjadi kerusakan saraf mata di kemudian hari. Kemudian, nah ini sering sekali juga kita temukan masih banyak ya di Indonesia itu penggunaan obat-obatan yang tidak tepat. Jadi kadang pasien beli obat sendiri, obat keras, obatnya mengandung yang harusnya itu dengan resep dokter, dengan pengawasan dokter dipakai sendiri tanpa aturan yang jelas gitu. Itu bisa menimbulkan glaukoma juga karena komplikasi dari obat yang tidak sesuai aturan. Kemudian yang kelima itu adalah penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes, kemudian penyakit pembuluh darah seperti hipertensi dan penyakit mata lainnya. Misalnya penyakit infeksi berulang pada mata, penyakit radang pada mata itu bisa menimbulkan glaukoma. Jadi glaukoma karena penyakit mata yang lain gitu. Termasuk penyakit diabetes, penyakit pembuluh darah itu akan mengkompromis pembuluh darah yang memberikan nutrisi dan oksigen ke saraf-saraf mata. Jadi ada faktor lain selain tekanan bola mata dan genetik tadi itu. Jadi ada faktor-faktor lain yang kita tidak bisa tinggalkan. Jadi kalau pasien punya diabetes, penyakit hipertensi itu harus selalu kita cek tensi matanya, saraf matanya gitu. Oke, baik. Berarti itu termasuk salah satu cara pencegahan agar mengantisipasi terjadinya kerusakan saraf mata yang permanen. Oke, baik. Bisa jadi tadi emang gara-gara emang keturunan gitu ya dok ya, glaukoma itu ya. Bisa aja karena keturunan juga ada faktor keturunan. Maka dari itu kita ajak masyarakat ini gimana caranya supaya lebih aware, lebih memperhatikan kesehatan mata. Jadi misalnya orang tuanya atau kakek neneknya punya riwayat udah usia tua, penglihatannya memburuk, ya kita periksakan diri kita sebelum tua. Jadi usia 40 tahun ke atas itu udah harus periksa mata walaupun belum ada gejala apa-apa gitu. Jadi screening deteksi dini. Itu biasanya ada aturannya nggak sih dok untuk kita harus periksa mata? Apakah harus setiap bulan atau 2 bulan atau 6 bulan atau ada ketentuan yang lain gitu kan untuk kita? Kalau usia dewasa itu minimal 1 kali ya. Baik. Kita selalu encourage anak-anak mulai dari usia anak-anak minimal 1 kali sebelum usia sekolah. Kalau misalnya ada seperti kelainan refraksi atau matanya minus, silinder itu kan setiap 6 bulan. Kalau pada usia dewasa dia tanpa ada kelainan refraksi mungkin bisa setahun sekali. Gitu. Oke, siap. Atau bisa kalau sudah usia lansia itu memang baiknya rutin 1 tahun sekali. Minimal 1 tahun sekali kalau udah lansia ya dok ya. Oke, baik dokter. Boleh disampaikan mungkin pesan-kesan kepada penonton yang ada di rumah dok terkait glaukoma tadi ya, atau disebut pencuri penglihatan, biar supaya yang di rumah juga mengantisipasi atau mewaspadai terjadinya penyakit glaukoma tadi. Fakta-fakta dari penyakit glaukoma atau si pencuri penglihatan ini, yang pertama glaukoma ini adalah penyebab pembutaan nomor 2 terbanyak di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemudian dia disebut pencuri penglihatan karena pada awal penyakitnya itu seringkali tidak bergejala. Di dunia dari 39 juta angka kebutaan, glaukoma menyumbang sekitar 3,2 juta orang yang buta karena glaukoma. Kan lumayan besar ya angkanya. Apalagi kalau angka tersebut masih usia produktif. Kemudian 4 sampai 5 orang dari 1.000 orang di Indonesia menderita glaukoma. Jadi cukup banyak sebenarnya populasi orang-orang dengan glaukoma di Indonesia.
Jadi teman-teman, sangat luar biasa ya ilmu pada episode kali ini tentang glaukoma yang disampaikan oleh Dr. Ayu. Nah, semoga ini bisa menjadi waspada buat teman-teman ya untuk penyakit glaukoma. Jadi ketika udah emang merasa nggak enak melihat gitu kan, atau matanya udah merasa buram gitu kan, segera lakukan pemeriksaan di dokter spesialis mata terdekat gitu kan. Nah, mungkin itu saja ya dok ya yang kita bahas pada hari ini ya. Mungkin next kita akan bahas lagi lebih lanjut gitu kan tentang penyakit-penyakit pada mata gitu ya dok ya. Cukup sekian, saya Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.